Lagi rame di YouTube di mana orang trading saham mau bunuh diri. Kenapa? Karena modalnya habis dan dia rugi sampai akhirnya dia memutuskan pengen bunuh diri dan menangis di depan ibunya. Tapi nggak sampai. Dan videonya seperti ini. Ini saya tampilkan capturannya. Nah, penasaran kita bahas di video kali ini kenapa orang sampai loss besar dan harus seperti apa strateginya supaya kita menjaga modal. Yuk simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian di Saham Mantul, di mana video kali ini saya akan menjelaskan mengenai money management. Jadi, eh, histori kenapa saya bikin video ini karena ini sangat penting, di mana ini terinspirasi dari satu video yang ada di YouTube. Mungkin linknya atau videonya saya cek di sini, teman-teman bisa cek di deskripsi, di mana ada wawancara seorang trader yang mantan trader gitu atau mungkin nggak tahu sekarang masih trader juga, di mana dia ini hampir mau bunuh diri dan menangis di depan ibunya karena dia itu rugi besar di trading saham. Jadi memang trading saham ini bisa dikatakan high gain high risk ya. Kenapa? Karena ketika kita untung ini bisa berkali-kali lipat dan bisa melipat gandakan aset kita saat kita untung. Tapi di balik itu juga resikonya sangat gede. Kenapa? Ketika loss ataupun kita tidak bisa memanage resikonya, impact-nya apa? Aset kita atau modal kita ini akan tergerus. Bahkan bisa jadi akan habis. Maka dari itu, dalam posisi trading atau investasi di saham harus paham dulu ilmu yang pertama adalah money management atau memanage resikonya. Jadi kalau kita tidak memanage resiko, kita tidak tahu akan resiko yang akan terjadi ketika kita gagal atau kita masuk ke dalam satu saham. Makanya sebelum teman-teman trading, teman-teman harus dulu menghitung resikonya berapa dan harus konsisten dan disiplin saat saham itu turun langsung cut. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana itu money management, pentingnya money management. Di mana money management adalah kunci utama agar profit lebih konsisten. Kenapa profit lebih konsisten? Karena kita membatasi cuma 1% modal. Tidak lebih dari 1% modal, kita hanya membatasi hanya 1% modal saja. Nah, di sini kalau sudah membatasi 1% modal, profitnya bisa melebihi dari 1% modal agak, tapi dengan catatan risk reward-nya terus dijaga. Jadi, teman-teman dengan eh, mengukur 1% modal, ketika teman-teman mengukur loss-nya 1% modal, teman-teman juga harus disiplin dalam cut loss-nya. Jangan sampai teman-teman bikin trading plan, tapi teman-teman tidak disiplin. Nah, disinilah kuncinya. Teman-teman harus bisa konsisten dan disiplin dalam trading. Nah, disiplin ini eh, memang butuh jam terbang, memang butuh tool. Nah, sebelum ke materi lebih dalam, mungkin saya akan jelaskan dulu. Kalau teman-teman tidak bisa disiplin, teman-teman mungkin perlu belajar disiplin, yaitu dengan cara auto buy atau auto sell. Nah, auto sell dengan auto buy ini akan mengurangi emosi saat trading. Sehingga teman-teman tidak perlu kontrol karena sudah menggunakan auto. Nah, setting auto ini merupakan salah satu materi dalam frame trading saham ala saham mantul. Jadi teman-teman bisa masuk ke website saya tulis di kolom deskripsi, di mana di situ teman-teman akan belajar bagaimana setting auto dan lot sizing juga atau money management. Nah, lebih detailnya ada di kelas saham mantul, teman-teman tinggal masuk ke web saham mantul, teman-teman bisa masuk di sana dan mumpung ada program kemerdekaan di mana dalam
masa sebelum tanggal 17 Agustus ada promo sampai dengan 25%. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan karena promonya sampai tanggal 17. Kita lanjut ke materi. Jadi pentingnya money management ini saya tuliskan dalam 5 poin, di mana poin pertama ini kita mengurangi resiko perkerugian trade yaitu 1% atau 20% modal. Jadi dengan kita memanage 1 atau 2% modal, sehingga kita punya kesempatan sampai 100 kali. Sehingga ketika kita loss sekali itu tidak akan menggerus aset kita atau tidak akan menggerus modal kita. Karena kita sudah dijaga ketika kita gagal hanya 1% modal. Dan itu teman-teman harus konsisten dan teman-teman harus disiplin. Caranya disiplin yaitu dengan menggunakan auto buy dan auto sell. Selain itu meningkatkan konsistensi profit secara tak stabil. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman disiplin 1% modal, teman-teman bisa profit dan profitnya ini bisa menutupi beberapa kali loss. Kenapa? Karena lossnya sangat kecil. Lossnya sangat minim dan lossnya sangat kecil. Jadi ketika profit pun bisa menutup loss itu dan jika profitnya besar atau profitnya tinggi, itu bisa menutup beberapa kali loss dan itu bisa jadi membuat konsisten dalam profit. Yang ketiga sudah saya tadi jelaskan yaitu melindungi modal agar bertahan lama di pasar modal. Bayangkan teman-teman kalau misalkan teman-teman masuk di saham dan itu all in itu maksudnya semua aset teman-teman dimasukkan ke dalam satu saham dan saham itu turun 10%. Atau misalkan 20%. Bayangkan dengan turun 20%, 10%, aset teman-teman bisa habis terkuras sampai 20% atau 10%. Sehingga teman-teman hanya punya kesempatan 4 kali. Atau misalkan dalam kesempatan 10 kali kalau teman-teman loss 10% dari modal. Kalau kita jaga dalam 100%, dalam 1%, maka kita punya kesempatan 100 kali. Maka itu merupakan satu hal yang bisa kita jaga dan nggak akan mungkin masa dalam 100 ini kita loss terus gitu. Kalau loss terus berarti analisanya bermasalah, harus dievaluasi lagi, evaluasi lagi. Tapi kita punya kesempatan sana sehingga kita bisa mengevaluasi terus cara kita screening, cara kita setup tradingnya, cara kita cari momentum, cara kita melihat sahamnya seperti apa. Nah, itu kita punya kesempatan 100 kali dalam tradingnya. Kalau memang teman-teman tidak menjaga itu, berarti teman-teman hanya punya kesempatan 10 kali aja atau 5 kali saja. Kalau misalkan lossnya sekali trading lossnya sampai 20%. Makanya dengan menjaga 1% modal ini, teman-teman punya kesempatan sampai 100 kali. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa bertahan lama di pasar. Atau ketika teman-teman udah jago atau teman-teman udah mahir, teman-teman bisa menjaga ini dan teman-teman bisa cuan karena eh, loss-nya ini bisa tutupin sama beberapa kali dengan cuannya. Yang keempat apa? Yang keempat adalah mengurangi stres dan menjaga psikologis trader. Ini sangat penting. Jadi money management ini sangat penting di awal pada trader-trader. Kenapa? Ketika teman-teman udah loss dan loss-nya besar, itu akan membuat psikologis teman-teman itu menjadi bermasalah. Kenapa? Karena akan muncul yang namanya efek balas dendam. Aduh, saya loss, harus ganti lagi, harus lagi, ganti lagi. Sehingga apa? Sehingga teman-teman tidak bisa menganalisa dengan logis dan tidak bisa menganalisa saham dengan sehat. Karena ada emosi untuk membalikan modal, ada emosi yang membuat teman-teman jadi down. Kenapa? Karena aset teman-teman habis, aset teman-teman tergerus. Jadi penting banget itu yang namanya money management. Money management ini harus teman-teman jaga dan harus teman-teman lakukan saat mau mulai trading. Jadi ketika mau masuk dalam satu saham, teman-teman itu menjaga dan melihat, oh saya loss-nya berapa? Oh ketika saya masuk ini saya loss-nya berapa nih? Nah ini dihitung dengan menggunakan lot sizing. Lot sizing ini merupakan salah satu materi yang ada di work frame trading. Jadi teman-teman bisa masuk ke saham mantul. Di situ saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung lot sizing-nya supaya resikonya terukur dan ketika loss itu cuma 1% modal. Jadi maksudnya money management ini teman-teman bagaimana masuk ke dalam satu saham dan dihitung berapa persen. Jadi teman-teman misalkan buatlah
entry-nya di harga A, di harga 1.000, exit-nya di harga 900 misalkan. Jadi misalkan ketika saham teman-teman masuk di harga 1.000, ketika teman-teman masuk, ketika teman-teman cut loss itu 900. Kalau teman-teman memasukkan semua modalnya di harga 1.000 dan loss di harga 900, maka teman-teman akan hilang sampai 10%. Tapi ketika teman-teman mau masuk, kita harus hitung lotnya berapa supaya ketika teman-teman masuk di 1.000, cut loss di 900, itu hanya 1% modal aja. Sehingga teman-teman harus hitung berapa lotkah kita harus beli, sehingga ketika kita gagal, itu hanya 1% modal. Nah, cara menghitung lot sizing-nya itu ada di Workframe saham mantul, Workframe trading saham mantul. Di situ akan saya jelaskan lebih detail dan situ ada bukunya juga ada videonya juga. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa memaksimalkan profitnya dan menjaga loss-nya gitu. Dan bisa jadi memungkinkan pertemuan posisi secara terkendali. Kenapa? Karena ketika kita udah tahu loss-nya berapa, eh, kehilangan berapa, akan kita bisa memperhitungkan juga, oh nanti profitnya berapa gitu. Jadi ketika teman-teman bikin trading plan, masuknya itu berapa dan ketika take profitnya berapa, sebisa mungkin lebih dari satu banding satu, lebih dari satu banding satu. Jadi ketika profit teman-teman jangan sampai oh udah 1% profit langsung sell, jangan lah. Salah satunya itu ada di saham mantul, apa di Workframe saham mantul, di mana ada modulnya juga bagaimana kita bisa profit secara maksimal menggunakan trend following. Itu saja mungkin video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan saya harapkan ketika teman-teman mau masuk di saham atau trading saham harus benar-benar menjaga money manajemennya. Jangan sampai teman-teman itu loss besar dan menggerus aset teman-teman sehingga kehilangan aset atau modal dan teman-teman tidak bisa melanjutkan tradingnya. Itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tolong save video ini jika memang sangat berguna buat teman-teman dan tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu di video saham mantul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.